yang ngekos, dan kosan kalian ini termasuk murah atau normal-normal aja nih harganya? Kalau kosan kalian murah dan dapat fasilitas komplit, hati-hati lu. Kenapa? Saya cerita kali ini berhubungan dengan itu. Dia dapat kosan murah, fasilitas komplit, tapi hampir jadi tumbal ibu kos sendiri. Kita sebut saja tokoh utama dalam cerita ini Budi. Jadi si Budi waktu maba ini dapat kosan murah banget, harganya cuma 450.000 sebulan. Udah dapat spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air, listrik, dan juga free wifi. Kebetulan saat itu si Budi memang telah cari kos-kosan. Jadi kos-kosan yang di dekat kampusnya ini udah pada keisi, dan juga asrama juga udah full nih, asrama kampusnya. Kalaupun ada kosan yang kosong, itu harganya mahal, sejutaan, dan belum termasuk air dan juga listrik. Budi ketemu sama kosan ini direkomendasiin sama temen sejurusannya yang udah masuk duluan di kosan itu. Dari awal si Budi udah mikir, ini gue dapet kosan murah, fasilitas komplit, ini pasti horor nih kos-kosan. Cuma kayak ya udah aja, paling diganggunya kayak gitu doang, mikir Budi. Memang bentuk kosannya ini rumah jadul gitu, kayak rumah 80-an. Dan beberapa tempat di kos-kosan itu tuh memang sudah usang gitu. Semuanya rapi, bersih, dan normal-normal aja. Bahkan di dapur itu ada kulkas 2 pintu, kompor, meja makan, piring-piring, gelas, dan juga peralatan masak. Jadi mereka yang ngekos di sana itu benar-benar cuma bawa diri sama peralatan mandi aja. Satu rumah itu ada 8 kamar, tapi cuma 7 kamar yang disewain. Satu kamar itu digembok dan juga dirantai. Kalau kata ibu kos sendiri sih itu cuma kamar untuk gudang aja gitu loh, makanya digembok. Tapi kalau mereka intip dari luar jendela kamar itu kamar kayak kamar biasa, kayak kamar yang mereka tempatin juga, bahkan lebih gede. Semua biasa-biasa aja sih, cuma paling ada beberapa kejadian yang memang udah pada mereka prediksi, yaitu ada kegiatan tak kasat mata. Kayak misalnya di dapur malam-malam, tiba-tiba di dapur ini kayak banyak banget ibu-ibu yang lagi pada masak dan pada ngobrol. Jadi kayak bener-bener banget dari arah dapur. Tapi pas mereka lihat, dapur kosong, nggak ada siapa-siapa. Atau kadang tengah malam ada suara piring dipecahin dari arah dapur, juga kamar mandi yang terkunci dari dalam, dan ada suara orang mandi jebar-jebur, yang padahal mereka semua nih bertujuh lagi ada di depan kamar mandi buat ngantri mau masuk kamar mandi. Kalau udah kayak gitu, biasa salah satu dari 7 orang yang ngekos di sana itu berinisiatif untuk ngetok 3 kali dan bilang buat cepetan yang di dalam. Ya udah, nggak berapa lama pasti tiba-tiba pintu kamar mandinya ini akan kebuka dengan sendirinya. Dan itu kejadian terulang setiap hari sampai mereka sendiri nih yang ngekos di sana udah ngerasa ya udah biasa kayak gitu. Rajin banget nih gue liat si setan ini mandi. Kalah lu pada sama dia. Lu mah kalau mandi cuma pergi doang. Oh, dia tiap hari. Puncaknya setelah 1 tahun mereka semua ngekos di sana, akhirnya mereka semua memutuskan untuk out, pergi dari kosan itu. Kenapa? Karena ada nih suatu hari datanglah nih abang-abang, dia mau ngekos di tempat itu juga, dan kebetulan si abang-abang ini tuh kerja di kampusnya mereka juga sebagai administrasi keuangan. Pada bingung kan, kayak lah, ini kan kita udah pas nih bertujuh gitu kan, dan kamar yang disewain cuma 7 nih. Si abang-abang mau tidur di mana? Ternyata si abang-abang ini dapat kamar nomor 8 yang digembok tadi. Terus ya udahlah, si abangnya ini masuk ngekos di sana, terus kenalan sama yang lainnya, dan juga mereka nih ngasih tahu ke abangnya ini kalau misalnya suka ada kegiatan-kegiatan yang tak kasat mata. Jadi biar si abangnya buat kenalan dan nggak usah panik gitu kalau misalnya mendengar hal itu. 2 minggu dari si abang yang kamar nomor 8 ini ngekos, tiba-tiba si ibu kosnya ini kembali ke rumah itu alias ke kosannya, dan mereka semua kayak lumayan aneh karena nih si ibu kosan nggak pernah datang. Mereka cuma pernah ngeliat si ibu kosan ini ngajakin mereka room tour di hari pertama mereka pindah ke sana. Terus setelah itu nggak pernah datang sampai datang lagi sekarang. Jadi setelah 1 tahun baru datang lagi nih. Singkat cerita, si ibu kosannya ini ngadain hajatan besar-besaran, masak-masak yang banyak. Tapi anehnya yang diundang cuma anak-anak kosannya doang. Mereka nih sebagai anak kos ya udahlah, nggak mau mikir terlalu gimana-gimana karena makan gratis lur. Ya datang aja, namanya diundang ya kan. Itu mereka makan, bahkan mereka bungkus makanan dari hajatan itu untuk dibawa buat besok pagi sarapan pakai makanan itu, kan lumayan ya. Sampailah di kos, mereka semua naruh makanan yang mereka bungkus ini di dalam kulkas dan balik ke kamar masing-masing untuk tidur. Malam inilah malam yang berbeda daripada malam-malam biasanya. Budi yang biasanya kalau tidur itu nyenyak-nyenyak aja, tiba-tiba malam ini dia mimpi. Di mimpinya Budi, dia tuh lagi melakukan rutinitas dia sebelum tidur, yang dimana udah dia lakuin ya tadi sebelum tidur beneran. Dan dia tuh sadar di dalam mimpi itu, loh ini kan udah gue lakuin tadi. Jadi sebenarnya si Budi ini sadar kalau dia tuh lagi mimpi. Tapi ya udah, akhirnya dia melakukan kegiatannya sampai dimana dia masuk ke kamar dan mau mencoba tidur. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu kamarnya, dan ini tuh bukan gedor-gedor yang cuma tapi yang bener-bener kayak mau ngedobrak pintu. Kaget lah kan si Budi, buset apa nih? Si Budi ini takut, jadi dia langsung ngumpet di dalam lemarinya. Tak lama dia ngumpet di dalam lemari sambil menahan napas biar nggak ketahuan. Tiba-tiba pintu kamar ini bisa kebuka. Budi ini cuma bisa ngedenger suara langkah kaki yang berat dan juga dengusan nafas yang berat yang lagi berkeliling di kamar Budi. Nggak lama sesosok itu nih ngomong, "Gimana ya yang satunya lagi?" Budi bener-bener deg-degan banget karena dia nggak tahu ini sesosok ini manusia kah atau apa. Dia ini ngerasa di dalam lemari itu dia udah lama banget, cuma si
si sosok yang ada di luar ini tuh terus-terusan ngiter-ngiter di kamarnya, terus nggak keluar-keluar nih. Tiba-tiba hening, bener-bener hening banget, bahkan sampai Budi ini bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Sekitar 10 menitan itu masih hening dan Budi masih nggak berani untuk keluar dari lemari. Saking takutnya Budi tuh sampai mikir, gue nggak mau keluar dari lemari sampai gue kebangun karena azan subuh. Maksudnya kebangun dari mimpi gitu. Soalnya si Budi dari tadi mencoba untuk bangun pun dia nggak bisa. Sambil mikirin bahwa semoga dia bisa kebangun nih nanti pas azan subuh. Tiba-tiba Budi dikagetkan dengan suara nyaring dari sesosok yang ada di luar lemarinya itu. Dia teriak bilang, Mana satunya lagi? wah udah gak karuan di situ takutnya Budi. Dia mau teriak juga nggak bisa. Jadi dia bener-bener badan ini kaku banget. Dia di dalam itu cuma bisa berdoa di dalam hati. Gak lama suara langkah kaki berat ini menjauh dari kamar. Bener-bener gak kedengeran lagi. Akhirnya si Budi ini memberanikan diri untuk keluar dari lemari. Dan bener aja udah gak ada siapa-siapa. Dia langsung nutup pintu dan ngunci pintu. Kemudian Budi ini balik lagi ke dalam lemari sambil berdoa lagi semoga dia bisa bangun dari mimpi itu. Bener akhirnya dia kebangun karena dengar suara azan subuh. Pas sholat, keluarlah Budi dari kamar karena mau nyiapin sarapan. Buka kulkas, makanan yang Budi bawa dan juga teman-teman kosannya yang dibawa semuanya bener-bener busuk banget, kayak udah ditinggal berminggu-minggu. Akhirnya Budi memutuskan untuk ngebuang-buangin dan juga bersihin si kulkas itu karena bener-bener sebau itu. Pas Budi lagi bersihin kulkas, satu persatu teman kosannya ini akhirnya bangun, dan yang paling terakhir bangun tuh adalah si abang alias kamar yang nomor 8 ini. Budi ngeliatin muka mereka ini bener-bener semuanya kayak mayat hidup. Ditanyalah kan kenapa, ternyata mereka semua juga sama memimpikan hal yang sama persis kayak Budi alamin. Jadi dari 8 orang yang kos di sana, 6 ini nggak ngeliat wujud dari si sesosok yang tinggi itu. 2 ini ngeliat badannya tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang sampai lantai kamar, dan gigi-giginya itu runcing semua. Jadi dari deskripsi yang dikasih sama si temen kamarnya yang ngeliat, mereka menyimpulkan bahwa sesosok itu adalah genderuwo. Jadi 6 orang yang nggak ngeliat ini itu sama kayak si Budi, dia cuma ngedenger suara si sesosok ini bilang mana satunya lagi. Orang ini tuh adalah di kamar nomor 7 dan nomor 8 ya. Nomor 7 ini dia cuma mendengar si sosoknya ini bilang ketemu, habis itu langsung pergi. Sedangkan si abang yang ada di kamar nomor 8 ini, dia tuh ternyata nggak bisa ngumpet karena badannya itu cukup besar yang dimana nggak muat untuk masuk ke dalam lemari. Jadi dia nggak tahu nih mau ngumpet di mana. Makanya dia bisa ngeliat si sosok itu. Jadi sosok itu datang ke kamarnya, habis itu nyentuh keningnya si abangnya sambil bilang ketemu. Setelah bercerita, akhirnya mereka melanjutkan lagi kegiatan untuk mau pergi ke kampus nih, yaitu mandi. Mereka semua ke kamar mandi dan seperti biasa di dalam kamar mandi ada yang suara jebar-jebur segala macam. Akhirnya yang berinisiatif untuk ngetok 3 kali dan bilang cepetan itu adalah si abangnya karena dia yang paling tua. Pas si abang ini maju ke depan buat mau ngetok, mereka semua nih yang di belakang itu melihat di punggung si abangnya ini ada bekas cakaran panjang banget, tapi cakarannya tuh nggak berdarah, jadi kayak cakaran udah lama, udah samar yang pengen sembuh gitu. Mereka semua akhirnya nanya ke si abangnya dan si abangnya juga kaget kayak gue nggak tahu ini kenapa juga. Setelah kegiatan seharian selesai, mereka semua kembali lagi ke kosan, dan pada saat malam kamar nomor 7 dan kamar nomor 8 itu tiba-tiba demam. Sampai tengah malam itu tiba-tiba si Budi ini mendengar teriakan dari kamar nomor 7 dan nomor 8. Yang pas dicek ternyata mereka ini udah guling-guling di bawah, teriak kesakitan, kepala pusing segala macam, bener-bener gak karuan. Nah anak-anak kos yang lain juga bingung kan mau ngapain, gak tahu. Akhirnya mereka panggil warga-warga sekitar, juga salah satu yang paham agama alias ustadz lah gitu, untuk ngebaca-baca doa dan ngerukiah mereka berdua lah. Salah satu dari anak-anak kosan yang lain ini diminta untuk menghubungi keluarga dari kamar nomor 7 dan juga nomor 8. Udah akhirnya keluarga dari nomor 7 dan nomor 8 ini datang menjemput, abis itu dibawa dari kosan itu. Seseorang yang ngebantuin mereka tadi yang baca doa dan ngerukiah itu akhirnya bilang nih ke mereka, mending kalian cepet pergi dari kosan ini karena hidup kalian ini nggak aman di sini. Pas si bapak ngomong ke mereka ini, si Budi ini sempat ngelirik ke arah ibu kosannya. Si ibu kosannya ini lagi melihat mereka dengan tatapan kebencian. Gitu kali ya, nggak tahu juga gue. Setelah tenang nih semua udah bubar segala macem, akhirnya si Budi dan juga teman-teman yang lain ini memutuskan untuk beneran cabut dari situ. Mereka cepet-cepet ngeberesin, nge-packing, dan nggak pamit juga ke ibu kos. Jadi bener-bener langsung cabut aja dari kosan itu. Pas mereka kenaikan semester 5, nah mereka ini dapat kabar kalau si abang ini meninggal. Jadi ini beneran diinfokan di postingan kampus mereka. Inilah Yonero-Jun. Kosan ibu-ibu itu tuh masih aktif guys. Jadi masih ada orang yang ngekos di sana. Mereka ini ada yang kenal dengan salah satu yang ngekos di kosan ibu-ibu itu. Cuma mereka ngasih tahu nggak secara gamblang gitu, mereka cuma bilang pokoknya jangan terima makanan dari ibu kosnya ya, jangan makan dari sana lah pokoknya. Selesai. Gue nggak tahu berapa lama nanti jadinya videonya karena ini gue nge-record aja 30 menitan lebih. Semoga kalian enjoy nonton ini. Kayak ini video terpanjang gue deh.